Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mulai pembahasan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melalui video kali ini kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji prasyarat ketika kita melakukan analisis secara statistik, ya. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji rata-rata 2 sampel, ANOVA 2 faktor, kemudian analisis regresi. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan uji dan analisis tersebut, kita harus memastikan ada beberapa asumsi-asumsi klasik yang terpenuhi terlebih dahulu. Oke. Nah, secara umum uji-uji prasyarat yang harus kita periksa ya sebelum kita melakukan analisis tersebut, saya rangkum dalam tabel berikut ya. Yang pertama, uji 2 sampel, baik itu uji 2 sampel bebas maupun berpasangan, maka sebelum kita bisa melakukan uji 2 sampel, kita harus memastikan data yang akan kita olah tersebut harus berdistribusi normal. Maka kita akan nanti melakukan yang namanya uji normalitas. Itu. Berikutnya untuk analisis varians atau ANOVA, selain data harus berdistribusi normal, maka data juga harus berasal dari varians yang homogen. Maka nanti ada yang namanya uji homogenitas. Tuh. Berikutnya ya, ini analisis yang baru saja kita bahas, yaitu analisis regresi. Untuk analisis regresi linier sederhana, itu memerlukan beberapa uji asumsi yang mesti kita periksa dan harus terpenuhi. Yang pertama adalah uji normalitas ya. Uji normalitas pada regresi linier itu adalah kita ingin memastikan bahwa data residual dari analisis regresi tersebut berdistribusi normal. Selain itu juga kita akan melakukan yang namanya uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas itu semakna ya dengan uji homogenitas. Begitu. Jika pada uji normalitas data residual kita harus berdistribusi normal, maka pada uji heteroskedastisitas kita mengharapkan gejala heteroskedastisitas tidak terjadi. Begitu. Berikutnya ada uji linearitas. Jadi sebelum kita melakukan uji regresi linier ya, jadi uji linearitas ini berlaku ketika kita melakukan uji regresi linier, baik itu yang sederhana maupun berganda. Maka kita harus memastikan terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Itu. Maka kita akan melakukan yang namanya uji linearitas. Selain itu, kita juga akan melakukan yang namanya uji autokorelasi. Oke, untuk uji autokorelasi itu lebih ditekankan ketika data yang kita miliki adalah data time series. Sedangkan jika data yang kita miliki adalah data cross-sectional, maka itu tidak mesti kita lakukan ya, tidak mesti kita uji autokorelasi tersebut. Nah, untuk autokorelasi, maka kita berharap data yang kita miliki itu tidak terjadi autokorelasi. Tuh, jadi kalau uji normalitas kita berharap data kita berdistribusi normal, kalau uji homogenitas kita berharap data kita variansnya homogen, jika uji heteroskedastisitas kita berharap tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, kalau kemudian uji linearitas kita kemudian berharap terdapat hubungan linier ya antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian pada uji autokorelasi maka kita berharap tidak ada gejala autokorelasi. Itu syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Nah, kemudian tambahannya jika regresi yang kita lakukan adalah regresi linier berganda, artinya menggunakan 2 atau lebih variabel bebas, maka nanti ada tambahan yaitu uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas kita berharap tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini adalah beberapa uji asumsi yang mesti dipenuhi pada masing-masing analisisnya. Oke,
Untuk uji normalitas maupun uji homogenitas nanti akan disampaikan pada video yang berbeda ya. Sudah ada video tutorialnya meskipun video tutorial tersebut menggunakan data dalam konteks ekonomi dan bisnis, tapi secara prinsip langkah-langkahnya sama. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji asumsi pada regresi ya, pada analisis regresi. Oke. Yang pertama tadi ya, uji normalitas. Kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita berharap data kita berdistribusi normal. Nah, sedangkan data itu dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari alfa. Tuh, jika alfa yang kita pilih 0,05, maka harapannya nanti nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Ya. Untuk uji heteroskedastisitas ada beberapa uji yang bisa kita pilih. Ada uji Park, uji Glaser, dan uji White. Ya. Di antara ketiganya itu punya kriteria yang sama. Jika nilai signifikansi lebih dari alfa pada setiap variabel-variabel bebas, maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita harus memastikan bagaimana nilai signifikansinya lebih dari alfa. Tuh. Berikutnya uji autokorelasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, umumnya terjadi pada data time series ya. Sehingga ketika data yang Anda miliki adalah data time series, maka perlu dilakukan uji autokorelasi. Uji yang biasanya digunakan adalah uji Darwin-Watson. Nah, untuk uji Darwin-Watson, kriteria tidak terjadi autokorelasi itu adalah ketika nilai Darwin-Watson di antara rentang DU sampai 4 dikurang DU. Apa itu DU dan 4 kurang DU nanti kita akan bahas. Berikutnya uji linearitas ya. Untuk uji linearitas kita akan melihat nilai dari deviation from linearity. Di mana jika nilai signifikansi lebih dari alfa, maka itu menunjukkan terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Terakhir, untuk data untuk analisis regresi berganda, maka kita perlu tambahan uji multikolinearitas. Ya, uji multikolinearitas itu kita bisa lihat dari nilai tolerance dan VEF-nya. Tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai toleransinya lebih dari 0,1 atau nilai VEF-nya itu kurang dari 10. Oke, ini beberapa uji dan kriteria dari masing-masing uji asumsi. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh ya, contoh data yang akan kita periksa ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan analisis regresi berganda ya menggunakan data ini ya. Nah, seharusnya kita sebelum melakukan analisis regresi berganda, kita perlu mengecek asumsi-asumsi yang tadi sudah kita bahas. Oke, nah untuk mengeceknya nanti kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita menyiapkan data pada SPSS. Oke. Variabel 1 mewakili variabel X1, variabel 2 mewakili X2, variabel 3 mewakili Y. Di mana X1 itu adalah massa kerja ya. X2 adalah insentif dan Y adalah kinerja. Oke. Berikutnya untuk melakukan beberapa uji asumsi yang tadi sudah kita sebutkan, itu sebenarnya memang berbarengan dengan analisis regresinya. Jadi kita pilih analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Tuh. Kita masukkan variabel Y pada kolom dependen dan sisanya pada kolom independen. Oke, berikutnya ada beberapa tambahan informasi yang berkaitan dengan uji asumsi. Pada statistik ya, kita bisa memberikan tanda centang pada collinearity diagnostik. Ini bertujuan untuk menemukan ya, melihat nilai
VEF, dan toleransinya yang berkaitan dengan uji multikolinearitas. Berikutnya kita juga memberikan centang pada Darwin-Watson ini untuk uji autokorelasinya. Ya, meskipun data ini bukan data time series ya, tapi tidak ada salahnya kita cek uji autokorelasinya. Itu kemudian pada save kita bisa pilih pada residual yaitu unstandardized karena nanti data yang akan kita uji kenormalannya itu adalah data residual. Jadi kita akan cetak ini. Selain itu juga data residual kita akan gunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas baik itu dengan uji Part, White ataupun Glaser. Oke, kita klik continue. Oke, itu beberapa tambahan informasi yang mesti kita dapatkan. Setelah itu kita bisa klik OK. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Kita akan mulai yang pertama dulu adalah uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita menguji normalitas berdasarkan data residualnya. Nah, kita sudah mendapatkan data residual di sini ya, yaitu res1 ini. Ini adalah data residualnya. Lalu bagaimana cara kita melakukan analisis uji normalitas? Kita bisa klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih one sample Kolmogorov-Smirnov KS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikutnya kita klik unstandardized residual ini, kita masukkan ke test variable, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya ya, yang paling bawah. Ini kita copy, kita taruh di Excel agar lebih mudah melihatnya. Oke, yang pertama adalah uji normalitas. Oke, ini tabelnya yang sudah kita copy, dan di sini kita lihat ya nilai signifikansinya adalah 0,084. Dan nilai 0,084 itu lebih dari 0,05. Oke, sehingga berdasarkan informasi tadi ya pada slide yang sudah saya jelaskan, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hal ini bisa disimpulkan data residual berdistribusi normal. Oke, dalam hal ini berarti uji normalitasnya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Oke. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas kali ini kita akan menggunakan uji Glaser. Nah, untuk menggunakan uji Glaser kita harus membuat nilai residual ini menjadi nilai yang absolut. Nilai absolut tidak lain adalah nilai yang senantiasa positif ya. Nah, ini kan data residualnya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita perlu ubah menjadi nilai yang absolut. Caranya dengan klik transform, kemudian compute variable. Di sini kita beri nama variabel barunya adalah misalnya absolute residual ya, atau ABS res. Nah, kemudian pada numeric expression kita bisa masukkan rumus absolut, yaitu ABS. Kemudian kita masukkan variabel residualnya ke dalam, lalu tutup kurung. Oke, setelah itu kita klik OK. Ya, di sini sudah muncul nilainya ya. Yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk uji heteroskedastisitas. Langkahnya sama dengan langkah seperti kita melakukan regresi ya. Jadi analyze, regression, lalu klik linear. Ini kita reset dulu ya, kita kosongkan. Pada variabel dependent kita masukkan nilai ABS residual. Nah, sedangkan pada variabel independen kita masukkan masa kerja dan insentif. Oke, lalu kita klik OK.
Kita akan mendapatkan nilai koefisiennya. Ini ya. Nanti Anda akan menemukan tabel koefisien yang lama ya. Nah, jangan sampai bingung ya, ini beda. Kalau yang koefisien ini, dependent variabelnya adalah kinerja. Nah, sedangkan yang terakhir ini dependent variabelnya adalah ABS residual. Jadi jangan sampai Anda keliru ya. Ini kita copy. Oke, ini adalah uji heteroskedastisitas ya. Oke, ini dia. Apa kriteria untuk uji heteroskedastisitas, baik itu uji Park-White atau laser, adalah nilai signifikansinya. Jadi ketika nilai signifikansi dari variabel-variabel bebasnya dalam hal ini adalah massa kerja dan insentif, itu lebih dari 0,05. Ya. Di sini nilai signifikansi untuk variabel massa kerja 0,283 dan insentif 0,563 dan kedua-duanya berarti lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik itu pada variabel massa kerja maupun insentif. Dalam hal ini berarti asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Oke, berikutnya setelah uji normalitas, heteroskedastisitas, berikutnya kita coba uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas itu langkahnya agak sedikit berbeda ya. Kita klik analyze, kemudian, oke ini saya sambil mengingat-ingat ya. Itu di mana? Nah, sepertinya di sini. Oke, ini ya. Dependent list-nya kita masukkan kinerja. Kemudian pada dependent list-nya kita independent list-nya kita masukkan masa kerja dan insentif. Oke. Lalu pada option kita ini dia test for linearity. Kita klik centang ya. Continue. Kemudian kita klik OK. Oke, kita akan lihat tabel ANOVA-nya. Ini ANOVA untuk yang masa kerja, ini untuk yang insentif ya. Jadi masing-masing ya, uji linearitasnya masing-masing. Masa kerja sendiri, linearitas sendiri. Mohon maaf, masa kerja sendiri, insentif sendiri. Oke, kita copy dulu yang masa kerja. Oke, ini untuk yang variabel masa kerja. Pada nilai deviation from linearity-nya signifikansinya 0,901. Ya. Deviation from linearity nilai signifikannya 0,910 ya, 0,910. Dan ini berarti lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan yang disimpulkan ya sebagaimana tadi slide yang sudah saya sampaikan, maka terdapat hubungan linier antara masa kerja dan kinerja. Lalu bagaimana dengan yang insentifnya? Kita akan copy yang insentifnya. Ini. Oke, pada insentifnya, ternyata deviation from linearity-nya juga nilai signifikansinya 0,985 ya, artinya lebih dari 0,05, sehingga terdapat hubungan linear juga. Artinya asumsi linearitas juga terpenuhi. Oke. Berikutnya adalah uji autokorelasi.
Oke, untuk uji autokorelasi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita sudah mendapatkannya ya pada tabel sebelumnya. Oke, kita coba lihat ya, tabel sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, kalau kita ke atas, pada model summary ya, itu nanti ada tambahan satu kolom, yaitu kolom Darwin-Watson. Nah, ini adalah nilai untuk autokorelasinya. Nah, di sini diperoleh nilai Darwin-Watsonnya adalah 2,358. Nah, sedangkan tadi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika, ini sama kita lihat ya, saya juga tidak hafal, tidak terjadi autokorelasi jika nilai D itu di antara DU dan 4 kurang DU. Maka kita perlu tahu nih berapa nilai DU-nya. Nah, ini kita perlu yang namanya tabel Darwin-Watson ya. Ini kalau Anda googling, itu insya Allah ada ya. Nah, kita coba googling ya, tabel D. Nah, ini tabel Darwin-Watson. Oke. Oke. Di sini ada sudah petunjuknya ya. Ini untuk tabel Darwin-Watson untuk nilai alfa 5%. Jadi sesuai dengan alfa yang kita gunakan. Cara menggunakannya, simbol K menunjukkan banyaknya variabel bebas. Dalam hal ini berarti variabel bebas kita ada 2, dan simbol N menunjukkan banyaknya observasi. Nah, banyaknya data yang kita miliki ada berapa? Kita cek 33. Oke, berarti K-nya 2, N-nya 33. Ya. K-nya 2, N-nya 33. Oke, maka di sini ya nilainya ya. Ya, K-nya 2, N-nya 33. Maka diperoleh DL-nya 13212. Satu koma 3212 dan DU-nya 15770. 1,5770. Oke. Berarti DU-nya ya 4 kurang DU-nya. 4 kurang DU itu di mana ya? Mungkin di sini ya. 4 kurang DU. Itu adalah 4 dikurang nilai ini ya. 2,432. Lalu di mana letak ini? Ya. Nilai 2,3. Oh ya, nilai 2,3 di antara ini ya. Nah, ini 1,5, 2,3, 2,4 ya. Bagaimana dengan 4 kurang DL? Kita coba cek 4 kurang DL berapa. Seharusnya di sini ya. Ah ya, 2,6 di sini ya. Oke. Ya, jadi karena nilai Darwin-Watson di antara DU dan 4 kurang DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Oke. Sehingga untuk autokorelasi pun juga terpenuhi. Oke. Terakhir adalah uji multikolinialitas. Untuk uji multikolinialitas juga sudah ada ya outputnya dari tabel yang sebelumnya. Nah ini pada tabel koefisien ada tambahan 2 kolom baru yaitu collinearity statistik. Ada nilai tolerance, ada nilai VEF. Oke. Berdasarkan nilai tolerance dan VEF ya, toleransinya baik yang masa kerja maupun insentif di bawah 10. Sedangkan VEF-nya lebih dari 1. Ya. Oke, kita coba cek kriterianya apa tadi yang sudah dibahas. Nah, kalau tolerance lebih dari 0,1 dan VF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Berarti dalam hal ini tidak terjadi multikolinialitas.
Artinya untuk uji multikolinearitas pun juga terpenuhi asumsinya. Oke, dari kelima uji tadi ya, ada normalitas, heteroskedastisitas, linearitas, autokorelasi dan multikolinearitas semuanya terpenuhi. Barulah kita bisa melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, idealnya seperti itu. Oke, ini beberapa penjelasan saya terkait uji asumsi. Silakan nanti dicoba kembali ya menggunakan laptopnya masing-masing. Jika ada yang belum jelas, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin.